satu langkah mencerdaskan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk media Cikal Media yang alhamdulillah tentunya Direktur Cikal Media.id Bapak Muhammad Ali Al-Faruq pun hadir di tengah-tengah kita turut merayakan Milad 1 tahun bersama seluruh tamu undangan. Salawat dan salam tak lupa marilah kami aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang selalu taat dan tunduk kepada ajaran-ajarannya, dan insya Allah di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar tentunya rangkaian acara Milad 1 tahun Cikal Media diberikan kelancaran, keriduan serta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama melafazkan basmalah. Dan selanjutnya sebagai wujud rasa nasionalisme kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Cikal Media.id. Untuk itu berikan tepuk tangan yang meriah kepada yang kami hormati Saudara Muhammad Ali Al-Faruq. Kepadanya disilakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Kuningan, Bapak Dr. Haji Rahmadian Margesi, Ibu Wakil Bupati Kuningan, Ibu Hajatuddin Andrian Yungkaren, Pak Kapolres yang mewakili Pak Kapolres, barangkali yang mewakili Pak Dandim juga, Bapak Wakil Ketua DPRD Bapak Haji Jengkosasi, ini ada Kepala BNN juga di depan Pak Agus Mulia, dan seluruh tamu undangan, para sivitas akademi,
para sponsor serta keluarga besar Citra Media yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam momentum peringatan milad pertama Cikal-Media ini dengan tema satu langkah mencerdaskan. Perjalanan 1 tahun mungkin terlihat singkat, tetapi bagi kami di Cikal-Media 1 tahun ini merupakan perjalanan yang penuh makna. Banyak proses yang telah kami lalui, mulai dari membangun kepercayaan publik, menghadirkan informasi yang cepat dan akurat, hingga menjaga komitmen agar media ini tetap menjadi ruang literasi yang sehat bagi masyarakat. Di tengah berasnya perkembangan teknologi digital dan arus informasi yang begitu cepat, masyarakat seringkali dihadapkan pada informasi yang simpang siur, bahkan tidak sedikit yang mengandung hoax dan provokasi. Dalam kondisi seperti inilah media memiliki tanggung jawab besar untuk hadir sebagai penjadi informasi sekaligus menjaga nalar publik. Cikal-Media lahir dari semangat tersebut, yaitu menghadirkan informasi bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga mampu memberi manfaat edukasi dan inspirasi bagi masyarakat. Selama 1 tahun ini, Cikal-Media berusaha menjadi rumah bersama bagi berbagai gagasan, aspirasi, dan potensi daerah. Kami mencoba menghadirkan berita yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mengangkat potensi lokal, memberikan ruang bagi pelaku UMKM, komunitas kreatif, dunia pendidikan, hingga menyuarakan berbagai persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat. Kami percaya bahwa media memiliki peran penting dalam membangun kesadaran, memperkuat identitas lokal, dan menjadi jembatan komunikasi antar masyarakat dan berbagai pemangku kebijakan. Tema milad tahun ini satu langkah mencerdaskan memiliki makna yang sangat mendalam bagi kami. Kami menyadari bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Satu tulisan yang baik dapat membuka wawasan. Satu informasi yang benar dapat menghindarkan masyarakat dari kesalahpahaman, dan satu langkah dalam dunia literasi dapat menjadi awal lahirnya generasi yang lebih kritis, kreatif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, dalam rangkaian milad pertama ini, kami telah tidak hanya mengadakan seremoni perayaan, tetapi juga menghadirkan kegiatan yang memiliki nilai edukasi dan apresiasi. Salah satunya belum lama ini kita sudah melakukan pelatihan jurnalistik dasar, pribadi, dan teman-teman. Dan dengan pelatihan ini yang kami harapkan mampu menjadi wadah pembelajaran bagi generasi muda agar memahami pentingnya literasi, etika komunikasi, dan kemampuan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Kami percaya bahwa generasi muda hari ini adalah wajah masa depan daerah dan bangsa. Ketika anak-anak muda memiliki kemampuan menulis, berpikir kritis, serta memahami pentingnya informasi yang benar, maka sesungguhnya kita sedang menyiapkan fondasi masyarakat yang lebih cerdas dan maju. Selain itu, melalui Cikal Award, kami juga ingin memberikan apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan kontribusi positif di bidangnya masing-masing. Mulai dari ASN kreatif, UMKM inspiratif, konten kreator lokal, sekolah difabel, hingga instansi yang memberikan pelayanan terbaik. Dan kesempatan ini juga kami turut memberikan apresiasi kepada sejumlah nominator, baik individu maupun lembaga, yang dinilai telah memberikan kontribusi positif dan inspiratif. Karena kami yakin apresiasi adalah salah satu bentuk dukungan agar semangat berkarya dan melayani terus tumbuh di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kesempatan ini kami juga sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak
yang telah menjadi bagian perjalanan Cikal Media selama 1 tahun ini. Kepada pembaca setia, para sponsor, mitra kerja, narasumber, relasi media, seluruh masyarakat yang terus mendukung keberadaan Cikal Media, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami juga menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dan masih banyak harapan masyarakat yang harus kami jaga. Dan kami percaya dengan semangat kolaborasi, kerja keras, dan dukungan dari semua pihak, Cikal Media akan terus tumbuh menjadi media yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Akhir kata, semoga 9 pertama ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat literasi, memperluas kolaborasi, dan menghadirkan lebih banyak karya yang mencerdaskan masyarakat. Selamat 9 pertama untuk Cikal Media, terus bertumbuh, terus menginspirasi, dan terus melangkah mencerdaskan negeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Utama Cikal Media tadi, Saudara Muhammad Ali Al-Faruq yang telah menyampaikan sambutannya. Dan mulai setelah itu Bapak Ibu mohon izin berikan tepuk tangan yang meriah kepada Cikal Media tadi. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita akan saksikan terlebih dahulu. Inilah dia penayangan profil cikalmedia.id. Selamat menyaksikan. Cikalmedia.id merupakan media sosial yang beroperasi di bawah PT Cikal Digital Media. Cikal lahir pada 1 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Sebagai simbol pembukaan media ini dalam menolong nilai-nilai kebangsaan melalui jurnalisme yang sehat. Namun Cikal menceritakan semangat tunas dan fokus tumbuh, sementara media menegaskan peran kami sebagai ensiklopedia informasi digital. Di tengah era diskusi informasi dan maraknya hoax, Cikal Media hadir dengan filosofi merdeka berliterasi. Kami meyakini bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi dan akurat, berkembang, dan mencerdaskan tanpa intervensi kepentingan yang menurut kita penting. Kami memiliki visi menjadi perusahaan pers profesional yang adaptif terhadap teknologi digital dan menjadi rujukan masyarakat dalam membangun budaya literasi yang merdeka, kritis, dan solutif. Visi tersebut kami upayakan melalui berbagai upaya, yaitu 1. Menjunjung tinggi profesionalisme dan menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, dan hiburan berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalisme, dan Pedoman Media Sumber. 2. Memproduksi berita melalui proses cek dan dicek yang tepat dalam rangka melawan penyebaran berita palsu hoax. 3. Mengangkat potensi lokal yang berkepentingan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, serta daerah lain di Jawa Barat melalui narasi yang positif dan konstruktif. 4. Mengembangkan format pemberitaan media yang menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan kedalaman substansi. Selama 1 tahun belakang, cikalmedia.id hadir dalam sejumlah platform yang meliputi website cikalmedia.id. Di laman ini, pembaca bisa menikmati informasi tentang hukum, politik, gaya hidup, pendidikan, ekonomi, keagamaan, opini, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga aktif mendiskusikan berbagai hal bersama para pakar dan tokoh publik berupa podcast Cikal Media, Si Cikal Jalan-Jalan, tausiah Ramadan, workshop, dan lain sebagainya. Limpasan informasi bisa dinikmati di media sosial kami, TikTok, Instagram, Facebook, dan sejenisnya. Dalam rangka mengisi ulang tahun perdana tahun ini, sejumlah kegiatan sudah kami gelar, antara lain 1. Pelatihan jurnalistik dasar di SMK Al-Fatihah Sudah Kuliah. 2. Cikal Award berupa lomba A. ASN pakai slogan. B. Konten kreator terpopuler. C. UMKM terpopuler. D. Instansi paling ramah dalam pelayanan.
dan ini lomba menulis cinta. Selain itu, kami juga mempersembahkan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada instansi dan individu yang memiliki dedikasi tinggi dalam berbagai hal, seperti sekolah yang difabel, sosok inspiratif tercepat dalam penanganan kasus tata lain, pelayanan prima kepada masyarakat, dan sosok utama dalam pengembangan ekonomi makro di Kabupaten Kuningan. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan, mendoakan, dan berkontribusi membawa perjalanan jika tidak bertanya satu tahun ini. Kami juga berterima kasih kepada para pihak yang turut serta menyukseskan rangkaian digital media berkaitan ke satu. Semoga satu langkah ini bisa memberikan dampak positif dengan mencerdaskan masyarakat. Boleh meningkatkan bukaan sebagai pendidikan pendidikan terkait ini. Bapak yang menghadiri dan juga menggunakan selanjutnya menjadi sebagai bentuk apresiasi perhatian dari Cikal Media.id kepada stakeholder dan juga warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Selanjutnya Cikal Media.id memberikan penghargaan dan juga apresiasi kepada para pemenang. Di kategori pertama ada Sekolah Ramah Difabel, dan yang akan mendapatkan di penghargaan Sekolah Ramah Difabel. Berikan tepuk tangan kepada SD Negeri Unggulan Kuningan sebagai Ramah Difabel. Penghargaan Sekolah Ramah Difabel. Pendidikan sejatinya adalah hak asasi yang tak boleh dibatasi oleh sekat-sekat fisik maupun mental. Namun, mewujudkan sekolah yang benar-benar yang membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Hal itu membutuhkan keberanian hati dan ketulusan jiwa. Di tengah tantangan dunia pendidikan yang semakin kompetitif, ada sekolah yang memilih jalan yang kemudian memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berbagai, memiliki bangku yang sama untuk duduk dan kesempatan yang sama untuk bermimpi. Langkah ini bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan sebuah pernyataan cinta terhadap kemanusiaan. Dengan membuka layanan pendidikan bagi anak-anak difabel, sekolah ini telah berubah menjadi laboratorium kasih sayang, tempat di mana perbedaan tidak dipandang sebagai perbedaan, melainkan sebagai warna yang percaya dimiliki oleh mereka. Kepemimpinan yang inklusif ini telah membutuhkan tembok stigma yang membangun jebakan harapan, membuktikan bahwa sekolah unggul bukan hanya tentang prestasi akademik yang gemilang, tetapi tentang sejauh mana sekolah tersebut mampu memanusiakan manusia. Sebagai bentuk penghormatan atas visi kemanusiaan yang luar biasa ini, kami Cikal Media.id dengan bangga mempersembahkan penghargaan ini kepada SDN Unggulan Kuningan sebagai sekolah ramah difabel. Kepada Kepala Sekolah SD Unggulan Bapak U. Susanto SPD MPD, kami mengucapkan terima kasih telah menjadi penggerak perubahan yang memberikan suara bagi mereka yang sering terabaikan. SD Unggulan Kuningan tidak hanya menjadi generasi yang cerdas dan intelektual, tetapi juga generasi yang memiliki impact dan sekolah terhadap sesama. Semoga harga ini menjadi pengingat bahwa sekolah ini tidak ada satu jurusan yang ditinggalkan di belakang dalam perjalanan menuju masa depan. Dan kami silakan perwakilan dari SD Negeri Unggulan Kuningan ataupun yang hadir kepala sekolah SD Unggulan Bapak U. Susanto SPD MPD dengan hadir di hadapan kita bersama untuk menerima penghargaan dan apresiasi dari Cikal Media.id di penghargaan Sekolah Ramah Difabel. Dan kami silakan kepada Direktur Utama Cikal Media.id untuk menyerahkan penghargaan dan apresiasi kepada SD Negeri Unggulan Kuningan. Silakan kepada Direktur Utama Cikal Media.id jika kita menanti Bapak Muhammad Ali Al-Sadud untuk menyerahkan penghargaan dan apresiasi. Berikan sekali lagi tepuk tangan di penghargaan Sekolah Ramah Difabel versi Cikal Media. Berikan apresiasi kepada SD Negeri Unggulan Kuningan.
Terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan KSD melalui kumpulan kawan-kawan kuliah dan kita bergerak dari media. Baik Bapak Ibu, hadir selanjutnya kita akan juga memberikan penghargaan apresiasi, penghargaan penanganan kasus tabrak lari cepat. Sebuah keberhasilan tidak pernah lahir dari kebetulan, melainkan dari dedikasi tanpa batas, kerja keras yang konsisten, dan komitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 10 kasus tabrak lari terjadi di wilayah Polres Kuningan, dan di tahun 2020 ada 4 kasus yang semuanya berhasil diungkap. Setiap angka tersebut bukan sekedar data, melainkan ujian nyata bagi kepolisian untuk membuktikan bahwa keadilan harus ditegakkan secepat-cepatnya. Karena dalam hitungan menit pasca kejadian, petunjuk bisa menguap dan pelaku bisa menghilang. Dan malam ini, jika media dengan bangga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian luar biasa dalam penegakan hukum dan respon cepat tanggap, sebuah prestasi gemilang dalam pengungkapan kasus tabrak lari tercepat kurang dari 3 jam, sebuah rekor emas dalam memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga. Penghargaan diberikan kepada Ibtu Sri Martini SEMH selaku Kepala Unit Penegakan Hukum serta Lalu Lintas Polres Kuningan. Penghargaan ini merupakan ungkapan terima kasih dan penghargaan masyarakat atas ketegasan, kecepatan, dan profesionalisme jajaran Gakum Satlantas Polres Kuningan. Beliau dikenal sebagai sosok polwan tangguh, humanis, dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas penegakan hukum di bidang lalu lintas. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa Polwan tidak hanya hadir sebagai pelengkap institusi, namun mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada masyarakat. Untuk itu kami silakan dan kami mengundang kepada Ibu Sri Martini SEMH untuk hadir di hadapan kita bersama, dan kepada yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Kuningan, Ibu Tuti Andriani SHMKM berkenan menjalankan penghargaan kepada Ibu Sri Martini SEMH. Penghargaan dan apresiasi selanjutnya di kategori pelayanan dan keselamatan masyarakat. Dedikasi tanpa batas melampaui tugas menjaga kemanusiaan. Di balik sindiran yang meraup menembus jalanan Kabupaten Kuningan, terdapat jiwa-jiwa pemberani yang mendedikasikan hidupnya demi keselamatan sesama. Mereka adalah tim yang selalu berdiri di garis terdepan, siap menghadapi berbagai ancaman dan keresahan di tengah masyarakat dengan merespon cepat, profesionalisme tinggi, dan keberanian yang tanpa batas. Lebih dari sekedar pemadam kebakaran, institusi ini telah menjelma menjadi pelindung masyarakat, pelabuhan pertama dalam segala situasi darurat. Mulai dari penanganan konflik satwa, evakuasi sarang tawon yang membahayakan pemukiman, hingga inisiatif penyelamatan kecil yang sangat berarti bagi warga. Semuanya dilakukan dengan ketulusan yang sama.
Kehadiran mereka di lapangan bukan lagi sekedar menjalankan tugas kedinasan, melainkan wujud nyata dari pengabdian kemanusiaan yang menyentuh langsung aspek kehidupan paling personal warga Kuningan. Sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi luar biasa tersebut, Cikalpedia.id dengan merasa penuh bangga mempersembahkan penghargaan ini kepada Andri Argakusuma SE, Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, atas pelayanan tanpa pamrih dalam menjaga, melindungi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari berbagai ancaman di wilayah Kabupaten Kuningan. Penghargaan ini merupakan simbol penghormatan atas keringat, kerja keras, dan pengorbanan seluruh personel yang tiada henti untuk mendampingi warga di saat-saat kamu sulit. Kami berharap apresiasi ini dapat menjadi suntikan semangat baru bagi seluruh tim PT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk terus konsisten menjaga profesionalisme dan memperluas kebermanfaatan. Terima kasih atas pengabdian yang tidak hanya memadamkan api, tetapi juga menyalakan harapan dan ketenangan di hati seluruh lapisan masyarakat. Kami silakan kepada yang akan mendapatkan penghargaan Saudara Andri Argakusuma SE selaku Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan berkenan hadir di hadapan kita bersama, dan kepada yang kami hormati Wakapolres Kabupaten Kuningan Kompol Erida Kusuma SIK MH CPNM berkenan hadir untuk menyerahkan penghargaan dan juga apresiasi di kategori pelayanan dan keselamatan masyarakat. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Saudara Andri Argakusuma SE telah mendapatkan penghargaan di kategori pelayanan dan keselamatan masyarakat. Dan penghargaan apresiasi selanjutnya yang akan diberikan dari Cikalpedia.id, penghargaan Bupati Pamuncul Ekonomi Dr. Haji Dian MSc telah menunjukkan kepemimpinan daerah yang berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kuningan. Selaku Bupati Kuningan, beliau telah menginisiasi berbagai kebijakan dan mengorkestrasikan secara efektif melalui berbagai satuan kerja perangkat daerah, sehingga menghasilkan berbagai capaian kemajuan ekonomi di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Fakta ini terlihat dari berbagai data ekonomi objektif yang dirilis lembaga resmi Kuningan dalam angka tahun 2026 BPS. Pada tahun 2026, angka IPN bergerak naik dari 71,56 menjadi 72,31. Hal ini menunjukkan telah berlangsungnya peningkatan kualitas SDM Kabupaten Kuningan yang meliputi aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Capaian signifikan lainnya diperoleh pada variabel laju pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran terbuka, dan persentase penduduk miskin. LPD mengalami peningkatan dari 5,61% menjadi 6,96%. PDRB tumbuh dari 35,53 triliun menjadi 41,95 triliun. TPP menurun dari 7,78 menjadi 7,59. Dan persentase penduduk miskin menurun dari 11,88% menjadi 10,74%. Indikator-indikator pembangunan tersebut menjadi petunjuk objektif bahwa telah terjadi peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat di masa pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Kuningan.
Ekonomi masyarakat Kuningan meningkat atau mengundang dalam bahasa Sunda ke tahap yang lebih tinggi atau unjul dalam bahasa Sunda. Dan untuk itu malam hari ini dengan bangga Cikalpedia.id secara proporsional memberikan penghargaan kepada Bupati Kuningan yang terhormat Bapak Dr. Azmian Rahmadian MSI sebagai Bupati Pamuncul Ekonomi Kuningan. Semoga terus menjadi pemimpin daerah yang berani mengambil prakarsa kebijakan menempatkan ekonomi masyarakat Kuningan pada posisi perekonomian yang lebih maju. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan berikan tepuk tangan yang meriah kepada yang terhormat Bupati Kuningan Bapak Dr. Azmian Rahmadian MSI berkenan untuk sama-sama hadir di hadapan kita bersama. Dan yang akan menjelaskan kepada yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Bapak Dr. Haji Janto Sasi MSI untuk juga hadir di hadapan kita bersama untuk menyerahkan penghargaan kepada Bupati Kuningan sebagai Bupati Pamuncul Ekonomi Kuningan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang mulia kepada yang terhormat Bupati Kuningan yang telah mendapatkan penghargaan Bupati Pamuncul Ekonomi sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari Cikalpedia.id yang diserahkan secara khusus oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Bapak Dr. Haji Janto Sasi MSI. Terima kasih kami sampaikan kepada yang kami hormati Wakil Ketua DPRD dan mohon izin kepada yang terhormat Bapak Bupati Kuningan tetap berkenan hadir di hadapan kita bersama. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bupati Kuningan Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanwar MSI. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati hadir bersama kita di sini, Pak Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Pak Kiai Janto Sasi Bulan hadir bersama-sama kita, Forkompimda, Pak Kapolres, Bapak Kapolres, alhamdulillah Pak Kapolres kemarin Pikolan, jadi sudah menunaikan wukuf. Kita doakan beliau kembali bersama jamaah dengan pulang selamat kita akhir sebagai haji yang mabrur, amin. Dan ini mewakili unsur Ketua Pengendalian Diri dan mewakili unsur Forkompimda yang di kesempatan ini ada di sini Kemenan secara pribadi, ada juga Kepala BNN, Gubernurnya Pak Agus Mulya, yang saya hormati para Kepala SKPD yang hadir di kesempatan ini, ke Bawaslu, KPU juga yang mewakili, dan tentu ada juga di sini Pak Yayat Sufyan dari Basnas dan jajaran, ada Prorektor juga, ada Kang Eman dari bukan Unisa, Pak Poltekkes, MC dan seluruh rektor yang hadir pada malam hari ini mewakili. Yang saya hormati tentu yang punya hajat yang hari ini luar biasa, 1 tahun telah berdiri Cikalpedia, ya Bapak Ustadz Ali Al-Faruq. Hadirin yang saya banggakan sampai yang mohon maaf tidak bisa satu persatu. Untuk alun-alun meser baso pikun supaya langgeng kuana di pedesan.
Cikalpedia nabi umur 1 tahun, tapi beritana asal nambah panisaran. Saya Pak Ali dulu waktu Kabal Humas teringat almarhum Pak Ang itu sarapan pagi berita. Dulu ada beberapa media kalau tidak baca berita apa itu penasaran enak. Nah, Cikalpedia sekarang sudah mulai memberikan warna itu. Jadi untuk baca Cikalpedia asal ada yang berita gitu kira-kira paling. Mari lagi Kamilul Haji di jalan Mangki Mojan Tulis. Dulu jangan bilang kalah anu haji Cikalpedia semoga semakin eksis. Pak Ali, 1 tahun teh kalau ibaratnya seperti bayi yang lucu-lucunya gemoy gitu. Jadi lagi belajar berdiri, lagi belajar ngerayakan tembok. Tapi kalau saya lihat, ini Cikalpedia sudah jauh daripada itu. 1 tahun biasanya masih adaptasi, masih cari-cari bentuk. Tapi saya lihat Cikalpedia sudah stabil, karena memang saya lihat persnya, jurnalisnya sudah tidak asing lagi. Yang saya kenal Kang Ali ini sudah tahunan mengabdi sebagai jurnalis, sebagai insan pers yang memang kualitas beritanya sangat berimbang. Jadi tidak heran Bapak Ibu hari ini Cikalpedia berulang tahun pas Kang Hiji di Hotel Yakobian. Saya tidak tahu supportnya dari mana, tapi yang pasti ini kayaknya banyak iklan Cikalpedia. Bapak Ibu yang hormati, jadi yang pertama saya ingin sampaikan ukuran prestasi itu bukan dari umur, bukan dari lamanya usia, tapi sejauh mana memberikan rasa tanda kutip manfaat dan diperlukan oleh masyarakat. Saya kira media online banyak di Kuningan yang sudah punya 5 tahun, 4 tahun yang akan ingatnya. Tapi kenapa Cikalpedia 1 tahun sudah membuat orang penasaran? Karena beritanya cuma berimbang. Hari ini, setahu saya, generasi Gen Z itu tidak perlu berita yang bombastis, tidak perlu ada clickbait. Jadi artinya clickbait itu berita yang sensasional, judul-judulnya mengundang. Sungguh itu tidak mendidik bagi orang kaum Z, dan saya pastikan itu tidak menarik bagi mereka. Mereka memerlukan narasi yang berimbang, narasi yang mencerdaskan, narasi yang mengedukasi. Jadi kita bisa lihat nanti ke depan berita-berita yang selalu bombastis, selalu yang mengundang penasaran, tapi isinya tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan kaum milenial atau profesional, ini pasti akan tidak. Saya pegang itu. Jadi Cikalpedia sudah membuktikan itu dalam kurun waktu 1 tahun, tulisannya lebih cenderung berimbang. Tapi kadang-kadang Kang Ali juga suka adalah nakal-nakalnya. Judulnya yang isinya agak berbeda. Ya saya kira itu perlu untuk viewers untuk bertambah atau trafficnya supaya meningkat. Tapi saya pikir sah-sah saja. Tapi hati-hati akan sekali lagi pembaca kuning sudah pada cerdas. Jangan sampai hanya mengundang komen-komen yang akhirnya blunder. Sekali lagi komen-komen juga ini luar biasa. Netizen kuningan semakin dan semakin cerdas. Bapak Ibu hormati, jadi bukan ukuran utama adalah usia, tapi sampai sejauh mana pendidikan karya yang pendidikan edukasi. Saya memberikan apresiasi kepada Kang dan kawan-kawan pada Cikalpedia di tahun pertamanya telah mampu menggagas apresiasi penghargaan kepada tokoh masyarakat yang mungkin menurut kacamata Kang Ali itu telah memberikan sesuatu yang mewakili Kabupaten Kuningan. Saya dari lihat Luis ini, saya persis beliau sudah tahunan ya Bu ya mengabdi di lantas benar. Tadi saya juga lihat damkar juga ya. Kan tradisi kan dari zaman dulu sampai kemarin Sakadapi, sekarang di siapa? Andri, saya lihat Pak Andri. Ini memang damkar itu harus berpisah. Sampai mulai panci asupan wudhu susah dikeluarkan, sampai cincin susah keluar dari tangan, sampai orai. Saya pernah suatu malam rumah si kedatangan kami istimewa orai malam 3 orang petugas damkar datang, pol pp yang jadi rumah si lalu catat gitu kan, damkar datang kurang waktu setengah jam damkar dan ucar bulan pulang beracun 4 kali.
Jadi memang pantas karena saya lihat ketika datang semua urusan beres gitu. Makanya saya kemarin kasih hadiah bajunya baru-baru ya. Nanti besok lusa ada juga kokil dari Kang Ujang, mungkin ini juga menggunakan sepatu jadi baru-baru gitu dari Kang Ujang. Terima kasih. Jadi ini, nah khusus untuk saya juga bingung. Istilah penunjul ekonomi itu apa ya, kalau bahasa kita tuh pinunjul. Ini saya terima secara pribadi, tapi tidak layak seperti kali ini prestasi kawan semua. Tadi berbicara ekonomi itu kan berbagai aspek. Di sini ada seorang desainer, seorang kawan saya Bapeda, bukan buat pribadi. Ada juga seorang desainer keuangan daerah, mungkin pada daerah itu berdiri. Ada teman-teman di dinas sosial, ada teman di dinas kesehatan, ada teman di legislatif juga. Jadi ini mungkin mewakili sebetulnya prestasi yang ditunjuk itu memang kompleks. Jadi tidak linear, tidak oleh saya sendiri, tapi berbagai pihak. Tapi kawan-kawan yang saya hormati tadi datang menyampaikan pengukuran pengangguran kita menurun, sekiranya kita menurun, bukan cek ya, cek BPS. Laju pertumbuhan ekonomi juga kita meningkat, indeks desa kita juga meningkat tajam. Sekarang kita nomor 14 di Indonesia, terus juga investasi bisa mulai masuk. Saya kira saya punya operasi optimis ke depan ekonomi kita semakin membaik di suasana kekurangan mungkin ada itu. Ya, terima kasih. Ini memberikan spirit yang bagi saya dan teman-teman untuk lebih memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya saya ingin titip Kak Ali dan kawan-kawan juga ada kawan PES bahwa sebagai bagian pilar yang penting dari demokrasi, media tentu memiliki tanggung jawab besar dan juga yang besar. Saya berharap jadi Cikal itu harus menjadi sebuah media yang profesional, yang proporsional. Kadang-kadang itu tadi clickbait itu kan inginnya viewernya banyak, komennya banyak. Kadang-kadang menyampaikannya agak bombastis. Tapi awas sekali, ada sebuah hal yang harus kita garis bawahi. Memang pers selalu menjawab. Kan ada hak jawab, kan gitu. Kan ada hak jawab yang kami berikan ketika telah muncul. Nah, sering disampaikan Bapak Ibu punya etika birokrasi, etika pers. Kita juga punya etika birokrasi. Di sini kita sering menghargai. Saya ngomong sekali lagi, kalau di sini kalau itu berimbang. Tapi berimbang itu bukan berita muncul, salah satu hari berimbangnya muncul. Berita itu muncul dalam satu pemberitaan ada dalam sumber yang berbeda, informasi. Sehingga nanti tadi kaum milenial atau Gen Z bisa memastikan apakah ini narasinya berdasarkan opini atau berdasarkan data fakta atau berdasarkan yang lain. Kira-kira itu. Saya sendiri mohon kuningan sekarang perlu kekompakan kebersamaan. Saya yakin yang kalian pembangunan kuning itu tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kebersamaan. Pilar demokrasi satu-satunya adalah pers. Saya mohon sekali lagi kita sama-sama bergandengan untuk membentuk negara yang lebih baik. Jadi titik dengan integritas ya, bukan hanya sekarang media itu bukan hanya kemampuan untuk hanya menyampaikan berita saja, tapi juga mampu menjaga kepercayaan publik melalui integritas dan independensinya. Nah, ini sesuatu yang barang mahal, tapi saya yakin jika dia bisa begitu. Bapak Ibu bisa nanti saya sempat bisik-bisik. Besok juga kalau saya sudah menjadi bupati ya Bu, kita juga ingin bikin kalau Bu Pak Ali Cikapedia, saya mungkin Bu Supedia. Saya tanya kepada Kak Ali, kenapa itu Cikapedia? Oh pendirinya anak Cikal semua. Atau saya juga karena saya pengen semua, saya juga bikin panggil Bu Supedia. Kita gabungnya dengan itu. Tapi terima kasih saya sekali lagi atas penilaiannya. Sekali lagi saya merasa bahagia bahwa ini momentum kita untuk ke depan lebih baik lagi. Dalam 1 tahun terakhir memang banyak dinamika dan saya pastikan ini bukan garis akhir. Banyak tantangan, banyak persoalan. Saya tadi mendengar kabar yang ada dari persoalan fiskal kita juga tahun 2027 kok sepertinya tidak lebih baik dari tahun sekarang. Tapi tadi pemimpin itu harus optimis. Ya. Kalau pemimpinnya pesimis, bagaimana masyarakatnya? Tapi insya Allah, Kang Ali, saya punya tim yang tangguh. Birokrat sekarang sudah mulai bergeser mindsetnya. Sudah terbiasa menderita, sudah terbiasa negaranya sangat tipis.
sudah terbiasa mereka saya dorong untuk berkreasi berinovasi, dan ternyata anggaran yang terbatas pun tidak menyebabkan mereka untuk memberikan perubahan. Banyak sekarang prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh kawan kita birokrasi di tingkat provinsi maupun pusat. Ini artinya bahwa Kuningan itu tidak kalah dengan keterbatasan orang negara. Jadi sekali lagi apabila ditambah kekuatan legislatif, ditambah kekuatan yudikatif, ditambah kekuatan dari insan pers, saya yakin Kuningan akan berisi dengan daerah yang lain. Sekali lagi terima kasih, selamat ulang tahun dan kalian setahun semoga tetap jaya, semoga tetap dan yang bernas memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan edukasi yang secara proporsional dan proporsional. Itu saja, terima kasih, atur nuhun, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampaikan kepada Bapak Bupati Kuningan, Bapak Dr. Menjadi Ramadan dan Kedesi yang telah menyampaikan sambutan dan tentunya telah mendapatkan penghargaan dari Cikal-Pd sebagai Bupati Panjul Ekonomi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita juga akan mengumumkan dan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba Cikal-Pd Award 2026, kami silakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sama-sama hadir di Bangun dan Asparan dan Agama Merah Kuningan untuk menikmati terlebih dahulu lantunan musik dan juga coffee break yang telah disediakan sambil kita persiapan untuk menyerahkan dan mengumumkan penghargaan kepada para pemenang lomba Cikal-Pd Award 2026. Dan selamat mendengarkan lagu musik, selamat menikmati kopi yang telah disediakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang juga sudah bersama ini di rangkaian acara 91 tahun Cikal-Pd satu langkah mencerdaskan. Dan mohon izin kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang barangkali saat ini sedang berada kembali di area luar Bangun dan Asparan di Pangkalan Kuningan. Mohon izin kembali untuk bisa hadir di area Bangun dan Asparan di Pangkalan Kuningan. Karena tentunya sesaat lagi ini juga yang sudah dinantikan oleh para nominator yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini dan waktunya tentunya Cikal-Pd.id dinilai yang satu tahun ini dengan bangga akan mengumumkan dan menyerahkan penghargaan kepada para nominator dan juga para pemenang lomba Cikal-Pd Award 2026. Untuk kami silakan terlebih dahulu para nominator yang barangkali masih berada di area luar Bangun dan Asparan dan Agama Merah Kuningan untuk bisa kembali hadir dan memasuki Bangun dan Asparan dan Agama Merah Kabupaten Kuningan untuk segera tentunya kita akan mengumumkan dan menyerahkan penghargaan yang diberikan oleh Cikal-Pd.id pada lomba Cikal-Pd Award 2026. Ada 5 kategori penghargaan dan juga tentunya pemenang lomba Cikal-Pd Award 2026. Di kategori yang pertama, kita akan segera mengumumkan jenis lomba ASN Tapi Saraka. Hasil keputusan dari Dewan Juri dan juga tim penilai Direktur Cikal-Pd.id nomor 051 /Cikal-Pd.id /5 Romawi /20 2026 tentang juara lomba Cikal Award Cikal-Pd.id ke-1 tahun 2026. ASN Tapi Saraka juara ketiga Lucky Dana Sapu.
putra. Juara kedua, Yuandira Dwi Hesti. Dan juara satu, Yogi Nur Anakulia. Dan silakan kepada ketiga pemenang di kategori ASN Kami Selebgram untuk hadir di hadapan kita bersama dan yang hormati Bupati Kuningan, Ibu Ajuti Andriani SIKM berkenan hadir di hadapan kita untuk menyerahkan kepada para pemenang di kategori ASN Kami Selebgram. Juara ketiga, Lucky Dana Saputra. Juara kedua, Yuandira Dwi Hesti. Dan juara pertama, Yogi Munada Kumila di kategori ASN Tapi Selebgram 3 Februari 2026. Selamat sekali lagi kepada pemenang di kategori ASN Tapi Selebgram. Selanjutnya, kita akan juga mengumumkan dan menerangkan penghargaan kategori yang tentunya oleh sebagian besar kepala dinas sudah tunggu-tunggu. Siapakah instansi paling lama dalam pelayanan di Cikal Februari 2026? Juara ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Bitung. Juara kedua, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dan juara satu, kategori instansi paling lama dalam pelayanan selama Dinas Kesehatan. Dan ini kita bertanya kepada para daerah dan mohon izin kepada Allah untuk didunikan maupun dokter haji yang untuk menerangkan penghargaan kepada instansi paling lama dalam pelayanan. Untuk kepada yang terhormat Bapak Bupati Kuningan, Bapak Dokter Haji dan teman-teman yang isi berkenan menyerahkan penghargaan Cikal Februari Awards 2026 kepada instansi paling lama dalam pelayanan. Juara ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Bitung. Juara kedua, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dan juara satu, Dinas Kesehatan. Oke, ini kita bersama terlebih dahulu Pak Bupati bersama para pemenang di kategori instansi paling lama dalam pelayanan.
bisa kita semua kondisi. Selamat sekali pada teman-teman yang sekali saksi paripurna dalam pelayanan, dan terima kasih tentunya kepada Bapak Bupati Kuningan, Bapak Kepala Dinas yang luar biasa telah mendengarkan penghargaan kepada ketiga instansi pertama dalam pelayanan. Selanjutnya, di kategori UMKM terpopuler, juara ketiga ESO_ID, juara kedua Nulia Pepipur, dan juara satu kategori UMKM terpopuler. Selamat kepada Warung Moris. Dan silakan kepada para ketiga pemenang yang hadir berkenan hadir di hadapan kita bersama. Dan kepada yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Andi Bidang Prestasi RSI, berkenan menyerahkan hadiah kepada para pemenang di kategori UMKM terpopuler Cita Media Award 2020. Juara ketiga ESO_ID. Juara kedua Nulia Pepipur, dan juara satu Warung Moris. Silakan kita foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih kepada yang dan selamat sekali kepada ketiga pemenang di kategori UMKM terpopuler. Kategori selanjutnya konten kreator terpopuler. Juara ketiga Sukacita. Juara kedua Jelajah Kuningan. Dan juara satu di kategori konten kreator populer. Selamat Bang Emen. Silakan kepada para pemenang untuk hadir di hadapan kita bersama untuk menerima penghargaan yang akan diserahkan pada kami hormati Bapak Wakapolres Kabupaten Kuningan, Bapak Kompol Gerindra Musuman Esita MHCPHM, berkenan hadir untuk menyerahkan penghargaan di kategori konten kreator populer Cita Media Award 2024. Juara ketiga Sukacita.
Juara kedua Selasa Dunia. Dan juara satu Mak Emen. Mohon izin para Polres juga terlebih dahulu, terima kasih terlebih dahulu selama pembukaan di kategori konten kreator populer Sika Media Award 2024. Terima kasih kami sampaikan kepada yang hormati Kepala Kapolres Kuliah dan selamat kepada yang mereka tiga pemenang di kategori konten kreator populer. Dan di kategori selanjutnya, di kategori terakhir, Ensiklopedia Award 2020 tahun lomba menulis berita. Juara ketiga, Hanif Maulana. Juara kedua, Bintang Puja Kusuma. Dan juara satu kategori lomba menulis berita. Selamat Ais Mariani. Silakan kepada tiga orang untuk ini dan kita bersama untuk menerima penghargaan Sika Media Award 2024 di kategori lomba menulis berita. Dan kami silakan mewakili jajaran direksi Sika Media Award lain. Kami semua hadir menyerahkan penghargaan kepada ketiga pemenang di kategori lomba menulis berita Sika Media Award 2026. Juara ketiga Hanif Maulana. Juara kedua Bintang Puja Kusuma. Dan juara satu Ais Mariani. Selamat sekali lagi kepada para pemenang di kategori lomba menulis berita. Dan terima kasih kami sampaikan kepada kami hormati Kang Supari mewakili jajaran redaksi Sika Media dan lain. Dan berikan tepuk tangan sekali untuk para pemenang di Sika Media Award 2026. Dan dengan pengumuman dan tentunya penyerahan penghargaan berakhir rangkaian acara Sika Media Award 2026. Dan tentunya kita akan nantikan kembali di Sika Media Award 2027. Dan kita berikan tepuk tangan kepada Sika Media. Terima kasih kepada yang hormati seluruh pemenang, khusus kepada Bapak Bupati Kuningan, Ibu Wakil Bupati Kuningan, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, dan Bapak Kapolres. Mohon izin kita habis berkumpul di area depan semua untuk kita follow bersama dengan seluruh kawan-kawan yang masih hadir. Mohon izin Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, kita foto bersama terlebih dahulu. Dan seluruh pemenang yang telah hadir pada rangkaian 9 tahun Sika Media. Satu langkah mencerdaskan dunia. Kami silakan kepada seluruh tamu-tamu untuk sama-sama hadir berkumpul di depan untuk kita foto bersama. Oleh karena itu, mohon izin semuanya untuk hadir berkumpul bersama yang hormat Bapak Bupati Kuningan, Ibu Wakil Bupati Kuningan,
awak yang kuali baik-baik. Dan kita memberikan tolong-tolong harapan begini dengan pemikiran yang berikan dan pemikiran yang bersihan dan izin para boleh menyesuaikan barangkali bisa berdiri di atas stage agar terlihat boleh dari belakang untuk menyesuaikan namanya. Terima kasih juga tentunya mewakili redaksi dari Ensiklopedia Kesehatan dan Sumber Kebaikan. Siap. Hari ini kita akan laksanakan lebih dahulu rangkaian acara sesi foto bersama. Yang pertama kita formal terlebih dahulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Proses selanjutnya mengenai kembali ada ikon dari Ensiklopedia seperti apa? C, huruf C. Siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Proses lain peninggalan bahasa. Mohon izin Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan berikan tepuk tangan sekali untuk Ensiklopedia ini yang telah bilang 1 tahun Ensiklopedia satu dalam mencerdaskan. Selamat berjumpa kembali di Bilang Ensiklopedia yang diteruskan dengan dan juga Ensiklopedia 2027. Terima kasih atas segala pembagian yang telah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi